huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yafsilul ayati liqaumin ya'lamun. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullah faqad fazal muttaqun. Fa inna Allah azza wa jalla qala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di malam hari yang spesial ini, mari kita sama-sama tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan juga menjauhi segala larangannya. Serta hendaklah kita mari sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya, di mana pada hari ini kita telah menyaksikan salah satu kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala, terjadinya sebuah gerhana bulan yang terjadi pada saat ini. Tentu hal itu menetapkan bahwasanya ada Sang Pencipta yang menciptakan seluruh alam semesta ini, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi ini beserta mencukupi segala kebutuhan daripada makhluknya. Dan tentulah dia Allah Subhanahu wa taala yang telah mengatur alam semesta ini, maka tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kejadian gerhana bulan pada malam hari ini menunjukkan bahwasanya kebesaran Allah Subhanahu wa taala meliputi seluruh alam semesta. Dan juga apa yang terjadi pada malam hari ini adalah sebuah bentuk penolakan terhadap mereka yang mendustakan daripada keberadaan Tuhan itu sendiri. Tentu bagaimana mungkin seluruh alam semesta dan bahkan seluruh isinya terjadi begitu saja tanpa adanya yang menciptakan dan juga mengaturnya. Dan ini juga merupakan sebuah penolakan atau bantahan terhadap mereka orang-orang yang menyembah yang namanya paganisme atau terhadap benda-benda yang bisa mendatangkan manfaat kepada mereka, seperti layaknya berhala, patung, matahari dan lain sebagainya. Karena tidak mungkin yang namanya makhluk dapat mengatur alam semesta, apalagi menciptakannya. Maka dialah Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menciptakan itu semua dan melakukan itu semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan melalui firman-Nya, Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ حِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan di langit itu gugusan-gugusan bintang, dan Dia menjadikan juga padanya matahari dan bulan yang bercahaya. Dan Dia pula yang menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang-orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang-orang yang ingin bersyukur kepadanya. Al-Furqan ayat 61. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kejadian gerhana ini juga pernah terjadi di masa Rasulullah SAW, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari. Pada saat itu di mana Rasulullah SAW pada waktu malam hari terkejut dengan adanya kejadian tersebut, dan akhirnya Rasulullah SAW pun keluar dari rumahnya dalam keadaan takut, yang seakan-akan akan datang yang namanya hari kiamat. Kemudian Rasulullah SAW pun memerintahkan para sahabatnya untuk melakukan atau mendirikan sholat dan juga memperpanjang sholatnya. Bahkan Rasulullah SAW pada rakaat pertama membaca Al-Baqarah dan juga Al-Imran. Adapun di rakaat yang kedua, Rasulullah SAW membaca surat Al-Ma'idah dan juga surat An-Nisa yang begitu panjang. Bahkan mungkin kalau kita membacanya pun mungkin sampai subuh kita pun berat untuk melakukannya. Dan ketika Rasulullah SAW selesai menyelesaikan sholat bersama para sahabatnya, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabatnya
untuk terus memperbanyak doa, istighfar, takbir dan juga sedekah. Kemudian Rasulullah SAW berkhutbah di antara para sahabatnya dengan mengatakan, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yaksifani li mauti ahadin wala li hayatih. Fa idza ra'aitum dzalik fad'u Allah wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan merupakan dua daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keduanya tidak akan terjadi. Yang namanya gerhana ini tidak akan terjadi disebabkan matinya seseorang ataupun hidupnya seseorang. Maka jika kalian melihatnya, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakbirlah, bersolatlah dan bersedekahlah. Tentu pada saat itu di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya terjadinya sebuah gerhana ini bukan disebabkan matinya atau hidupnya seseorang. Pada saat itu memang pada kaum Quraisy mereka memiliki keyakinan bahwasanya terjadinya gerhana tersebut disebabkan oleh wafatnya putra Rasulullah SAW yang bernama Ibrahim. Dan ini merupakan bentuk daripada bantahan Rasulullah SAW akan kejadian ini semua, sehingga beliau mengatakan bahwasanya terjadinya gerhana ini bukan disebabkan matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan dalam khutbahnya dengan mengatakan, Ya ummata Muhammad, wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah ay yasni abdahu aw yasni amatah. Hai umatnya Muhammad, demi Allah tidak ada satupun yang lebih pencemburu dari Allah Subhanahu wa taala ketika ada seorang hambanya yang laki-laki ataupun perempuan mereka melakukan zina. Rasulullah kembali mengatakan, Ya ummata Muhammad, wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wala bakaitum katsiran. Wahai umatnya Muhammad, ketahuilah sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Hadis riwayat Bukhari. Masyarul muslimin rahimakumullah. Para ulama mengatakan terkait dengan hadis ini, dan ini menjadi para ulama menegaskan terkait dengan hadis ini bahwasanya terjadinya gerhana bulan merupakan sebuah pelajaran dan juga peringatan bagi kita semua. Dikarenakan banyaknya perbuatan maksiat kepada Allah, tersebarnya berbagai macam bentuk zina yang dilakukan oleh umat manusia dan juga lalainya mereka akan kehidupan akhirat, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan dengan adanya hal tersebut. Kemudian jadinya kejadian gerhana ini bukanlah sesuatu yang biasa, akan tetapi merupakan sebuah gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia akan kejadian di hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hal tersebut sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peringatan kepada kita setelah Allah bersumpah atas hari kiamat itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada kita seakan-akan banyak di antara makhluknya yang akan melakukan penyesalan terhadap dirinya sendiri. Ayahsabul insanu alla yajma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Apakah manusia itu mengira bahwasanya kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya setelah mereka mati? Bahkan kami mampu menyusunnya kembali jari jemarinya dengan sempurna. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Akan tetapi manusia hendak melakukan berbuat maksiat secara terus-menerus. Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ketiga sampai ayat kelima ini menegaskan bahwasanya manusia itu pasti akan dikumpulkan kepadanya dan pasti dibangkitkan dalam bentuk sempurna sebagaimana Allah menciptakannya di atas muka bumi ini. Dan itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan kembali bahwasanya setiap bentuk jari jemarinya pun akan disusun secara sempurna
Akan tetapi ketika manusia mengetahui itu melalui firman yang Allah berikan kepada kita semua, melalui Rasulullah SAW, banyak di antara manusia yang mereka terus melakukan maksiat kepada Allah secara terus-menerus. Bahkan mereka mengatakan yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Mereka mengatakan kapankah yang namanya hari kiamat itu? Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Maka apabila mata itu telah terbelalak dengan melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala saking ketakutannya, dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan pun dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari itulah manusia berkata, kemana tempat mereka akan lari? Pada hari ini dan malam hari ini kita menyaksikan bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menghilangkan cahaya bulan itu sendiri. Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala ingin menggambarkan bagaimana kalau seandainya terjadinya sebuah hari kiamat tersebut, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan semua cahaya, bukan hanya bulan saja, bahkan matahari sekalipun. Allah Subhanahu wa taala benturkan semuanya dan jadilah sebuah ledakan yang dahsyat. Akhirnya terjadilah yang namanya kiamat tersebut. Maka para manusia menyesali hal tersebut dan akhirnya mereka mengatakan kemana mereka hendak lari. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ila rabbika yauma idzinil mafar, bahwasanya pada hari itu hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembali. Ketika manusia mencari tempat untuk lari, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya hanya kepada Allah lah tempat kembalinya. Allah Subhanahu wa taala kemudian melanjutkan di ayat selanjutnya, di ayat ke-13, yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar balil insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adzirah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari itu kemudian diberitakan kepada kita semua atas apa yang telah kita kerjakan dan apa yang telah kita lalaikan. Dan bahkan manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri. Tubuhnya, matanya, telinganya, lisannya akan menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walau alqa ma'adzirah, meskipun dia mengungkapkan semua alasan-alasannya. Bahkan akhirnya tubuh kita pun akan menjadi saksi atas seluruh perbuatan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada malam hari ini mari kita sama-sama introspeksi diri kita atas segala kesalahan yang mungkin kita lakukan sampai saat ini, di mana kita melihat saat ini kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh mudah jika Allah Subhanahu wa taala ingin menghancurkan alam semesta ini. Dan kita pun tidak pernah tahu kapan yang namanya hari kiamat itu akan datang. Bahkan kita tidak tahu bagaimana kapan yang namanya kematian itu akan menjemput kita. Tentu yang namanya introspeksi diri menjadi sebuah perkara yang wajib yang harus kita lakukan. Harapannya kita pun menjadi insan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ayyuhal muslimun, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa alif ulatal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi kulli makan. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma ja'al biladana Indonesia aminan rakha'an sakha'an wa sa'ira biladil muslimin.
اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لما تحب وترضى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا في من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.